Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Afisah dari SMK Negeri 1 Sedan dan merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, ada Bapak Aulia Nur Rohman. Bagaimana kabarnya Pak Aulia? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi. Biasanya dilakukan sebelum melakukan supervisi kelas. Nah, jadi nanti ada 3 tahapan ya, wawancara pra-observasi, kemudian supervisi kelas, sama pasca observasi. Nah, untuk pra-observasi nanti saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Aulia Nur Rohmah. Ya, mungkin sebelum saya mengajukan pertanyaan pra-observasi, bisa perkenalan terlebih dahulu, Pak. Terima kasih untuk waktunya, Bu Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nur Rahman. Saya merupakan guru produktif untuk jurusan otomotif, dan di sini saya akan melaksanakan pra-observasi dari Bu Hafiz mengenai tentang pembelajaran sistem engine kendaraan ringan untuk kelas 11. Terima kasih Pak Aulia. Jadi jelas di sini Pak Aulia merupakan guru produktif kelas 11 nih. Bisa kita mulai nih Pak wawancaranya? Terima kasih Pak Aulia. Yang pertama di sini saya ingin mengajukan pertanyaan mengenai tujuan pembelajaran yang nanti akan dilakukan Pak Aulia, apa saja? Untuk materinya nanti kan mengenai tentang engine management system. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik memahami fungsi dari engine management system. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang termasuk di dalam engine management system itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik mampu melakukan pengukuran tahanan atau resistensi dan tegangan dari komponen engine management system. Ini berarti ada 3 tujuannya nih Pak. Nah, terima kasih Pak Aulia. Untuk selanjutnya, nanti ketika melakukan pembelajaran, kira-kira area pengembangan apa yang mau dicapai Pak? Saya ingin melakukan pengembangan area pembelajaran itu yang pertama pada kemampuan untuk berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, mulai dari kesiapan belajar, kemudian minat belajar, dan profil siswa. Setelah itu juga saya ingin mengembangkan mengenai tentang KSE atau kemampuan sosial emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keragaman. Nah, terima kasih. Di sini jadi ada 2 area pengembangan ya Pak, yang mau dicapai. Yang pertama yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan sosial emosional karena siswa di sini beragam. Bagus sekali Pak Aulia. Di sini saya mau melanjutkan, kira-kira nanti strategi apa yang mau dipakai Pak Aulia untuk mencapai area pengembangan tadi Pak? Jadi yang pertama nanti saya akan mengajak peserta didik untuk mengeksplorasi terlebih dahulu mengenai tentang sistem engine management system itu tadi. Bisa melalui manual book, ada, kemudian nanti explore di internet bisa. Setelah itu, kemudian saya akan membentuk kelompok dan mengarahkan peserta didik untuk mendiskusikan hasil dari eksplorasi materi itu tadi. Nah, setelah selesai membentuk kelompok, nanti akan langsung ke bengkel atau ke lab gitu. Jadi setelah dia mengetahui melalui internet atau manual book, jadi anak nanti harapannya bisa mengetahui bundanya langsung, bentuk langsung. Nah, setelah itu metode yang saya gunakan itu merupakan problem based learning. Karena kan nanti akhirnya anak bisa melakukan pengukuran mengenai tahanan resistensi dari komponen engine management system itu sendiri. Jadi nanti ada permasalahan, anak bisa menyelesaikan. Dan saya kalau pembelajaran seperti ini ya menggunakan alat bantu, mulai dari ada LCD, laptop, kemudian ada alat bahan praktik segala. Baik Pak Aulia, di sini strateginya sudah jelas ya, sudah jelas dan sangat lengkap sekali menurut saya. Terima kasih. Mungkin ini saja cukup wawancara pra-observasi kali ini. Nanti kira-kira mau dilaksanakan kapan Pak ini? Hari Senin. Hari Senin tanggal 9 ya.
Nanti saya hari Senin tanggal 9 September mohon izin untuk melakukan supervisi kelas dan mendampingi panjenengan. Nanti di sana saya ingin melihat proses pembelajaran yang jenengan lakukan bersama siswa. Ngoten nggih? Siap. Nggih. Dan satu lagi Pak, sebelum kita akhiri, nanti setelah ada supervisi kelas juga ada nanti wawancara pasca observasi, dan nanti saya waktu wawancara pasca observasi saya melibatkan PP atau pendamping dari Kabupaten Rembang. Dan kiranya cukup Pak untuk wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa kencang semangat. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Pembelajaran hari ini saya ambil dulu ya. Yang pertama apa saja Gunawan? Dewa. Adimas Damar? Dewa. Adi Supriyanto? Dewa. Afrizal? Dewa. Ahmad Delon? Dewa. Ahmad Taufan? Izin. Kemana saya izin? Ini izin lagi. Ahmad Bafiuddin? Hadir Pak. Yusuf? Hadir Pak. Bayu Wijayako? Danias Citra? Dimas Joko? Dia Ayu? Unike? Saya tahu semua Pak. Muhammad Aris? Irfan Maulana? Wayuba mana ya? Taufan satunya. Gimana kabar kalian hari ini? Semangat ya? Bahagia? Kalau kalian melakukan sesuatu dengan rasa bahagia, semangat itu semuanya akan terasa sendiri. Sama ketika mau mengikuti pembelajaran, kalau kalian sudah semangat, bahagia, hatinya itu berbunga-bunga, gak sedih, gak galau, menerima materi itu enak. Ya. Contoh misalkan ya, kalian disuruh untuk jemput pacar. Ya, ini waduh kaliori posisi udah. Neng mergoke rasanya seneng bahagia kalau ketemu seseorang kasih jadi terabas. Tapi kalau misalkan kalian sudah game, yo disuruh beli berambang orang tua depan rumah, yo kok mergo seneng. Dulu kak, ya ora. Game perusahaan lebar disuruh beli, kan nggak masuk. Ya sama berangkat sekolah bahagia, menerima pelajaran dengan baik. Itu ya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas tentang engine management system. Ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai tentang komponen-komponen engine. Ya. Mulai dari apa atas? Ada kepala silinder, kemudian blok silinder, yang ketiga terakhir ada di kepala silinder itu ada apa aja? Keras, klep, ya katup, kemudian pin, ya. Yang di blok silinder ada apa aja? Piston, ya starseker, ya kemudian ada connecting root, terus sama ya. Pengkol, ya jengkal, ada pompa oli, Nah, kaitannya dengan engine management system ini yaitu adalah komponen-komponen yang menyuplai terjadinya sistem mesin itu secara satu manajemen. Ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar tentang EV, ya itu beda dengan EMS. Kalau EV itu kaitannya dengan full electric injeksinya. Tapi kalau EMS itu mengenai tentang seluruh sistem yang ada di dalam mesin. Ya. Jadi mulai dari intake-nya nanti diketahui, terus kemudian nanti pengapiannya, injeksi bahan bakarnya sampai pada
exhaust-nya atau gas keduanya. Gitu ya. Nah, ini. Kemudian tujuan pembelajaran baca-bacaan atau manual book serta pengawasan video, peserta didik atau siswa dapat mengetahui dari fungsi komponen-komponen dan cara kerja dari engine management system. Kemudian sensor, pengukuran sensor, identifikasi aktuator, identifikasi ECU atau electronic control unit, dan memperbaiki sensor serta aktuator pada EMS menggunakan engine nanti di tampilannya ya. Jadi nanti kita akan masuk materi, nanti setelah itu kalian silakan mencari referensi ya, mencari referensi melalui manual book mengenai tentang engine management system ya. Jadi nanti saya bagi per kelompok, ini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini terlalu banyak nanti pindah sini ya, terlalu gemuk, nanti ada yang pindah sini ya, terlalu banyak. Jadi bang, karena di kelas ini ada 36, tidak ada 2, ya berarti ada sekitar satu kelompok 9 aja 6 orang ya, 6 orang. Berarti itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini MS atau engine management system itu terdiri ada 2. Yang pertama ada sensor, yang kedua ada aktuator. Sensor merupakan komponen atau unit pendeteksi sebagai pemberi informasi ke ECU. Sedangkan aktuator itu merupakan komponen atau unit yang mengeksekusi perintah dari ECU. Jadi urutannya itu kuncinya ingat ya. Sensor mengirim sinyal ya, kemudian ECU mengolah hasil informasinya itu kemudian dikirimkan ke aktuator untuk mengeksekusi dari yang sudah diterima sama sensor tadi ya. Nah, macam-macam sensor ada apa aja? Nah, yang pertama ada sensor temperatur ya, itu ada ECT sama IAT atau engine column temperature sensor ya. Terus kemudian temperatur udara IAT atau intake air temperature sensor. Jadi IAT, intake air temperature. Yang kedua ada sensor katup atau TPS, ya, throttle processor. Ini biasanya pinter mana sih? Sensor yang ada, nah ini dari ini ada tahu kan apa kan? Nah ini TPS, throttle position sensor. Ini yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu pada throttle. Nah seperti ini dia nah ini injektornya. Ini menggunakan injektor yang digunakan untuk memberikan peradangan sehingga injektor itu aktif untuk menyebabkan perubahan. Ini mobilnya. Dan sebagai fungsi kontak untuk mengolah segala informasi yang terjadi oleh sensor.
udara yang masuk. Masalah udara biasa. Ini kan intake, di sini ada filter. Ada suhu yang masuk ke manifold, ya, throttle body dicek semua. Ya, fungsi untuk dia tadi biar performance bagus. Terus kemudian yang tadi saya sampaikan ada ISC, itu letaknya di sini. Tak bang. Ya, di sini. Bawah sini. Ya, itu sebagai menggantikan udara yang masuk, karena kalau ketika stasiun kan dia tertutup. Nah, makanya dia harus ada tutup supaya udara yang masuk. Kalau di karburator kalau masih ada setelan stasioner sama setelan udara. Nah, no penyelundupmu isi kelas biro. Iya. Posisi yang stasiun dan posisi kata tertutup kita pada mana soal stasioner. Nah, ini ada di stasioner. Nah, makanya pakainya ISC ya. Soalnya kalau sudah biasa dibuka otomatis dia semakin banter kasih gitu ya. Ini aplikasinya. Nah, kalau ECT tadi ini OCV ya di atas. Nah, ini injektornya. ECT tadi itu di belakang. Dia melekat pada Ruwet ya? Karena kan Di mobil ruwet ya? Ruwet kisah cintamu mestinya. Positif. Ini kita yang belut kabel. Suhu air takut di sana. Di bawahnya CMP. CMP atasnya bawah ECT. Pengen lihat kan tulis stand. Nah, ini kan dulu emang gini-gini lah atau Karena dulu barangnya sih. tapi ya dulu pernah itu tadi dulu pernah. Muis. Sama-sama. Selisih komponen yang ada pada IMS. Engine, Ini masing-masing sensor sudah ada ya. sabun sudah ada. Oke, ini aliran untuk sistem bahan bakarnya, iya. Sudah gila. Nah, nanti ketika di bengkel kalian coba observasi melalui ini ya. Rangkaiannya disamakan dengan rangkaian yang ada di buku di gambar ini ya. Siapa? Itu ya. Iya. Mengenai tentang dan aplikasinya nanti di ya. Kalau kalian PKN belum PKN. Nah, kalian coba dengan perusahaan-perusahaan yang ada, kalian coba bagaimana menggunakan scanner, bagaimana mendeteksi kerusakan, bagaimana adanya malfunction indikator rem itu menyala, ya kan? Nah, itu ya, jadi kaitannya dengan materi yang akan datang yaitu mengenai tentang sistem bahan bakar injeksi, ya. Jadi itu ya. Terima kasih untuk hari ini cukup, saya kira ya, materi mengenai tentang engine management system. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu. Semangat pagi. Pagi. Tuhan biasa berat semangat. Bisa. Hebat. Bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afisah PGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rembang dan mengajar di SMK Negeri 1 Jordan. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak Aulia Nurrohman sama Bapak Sukandar selaku PP saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Sebelumnya saya sudah melakukan 2 tahap Pak, yaitu pra observasi, kemudian observasi kelas sama Bapak Aulia Nurrohman. Bagaimana kabarnya Bapak Aulia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya langsung saja kita mulai wawancara pasca observasinya karena saya juga ingin mengetahui refleksi atau pengalaman Bapak Aulia setelah saya observasi kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aulia karena sudah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pasca observasi. Kemarin pada hari Selasa saya juga sudah melakukan supervisi kelas. Saya menunggu dari jam pertama sampai pelajaran panjenengan selesai. Saya juga mengikuti kegiatan kelas panjenengan. Di sini saya ingin mengetahui refleksi atau mungkin perasaan atau pembelajaran apa yang jenengan dapat setelah pembelajaran yang jenengan lakukan kemarin, Pak? Jadi gini, kemarin kan saya menerapkan pembelajaran di mana anak yang pertama yaitu bisa mengeksplorasi dulu mengenai tentang pembelajaran yang akan dilakukan tentang sistem engine management system. Nah di situ anak memang sangat antusias sekali ketika akan melakukan materi eksplorasi secara mandiri. Akan tetapi memang masih ada anak yang belum bisa memanfaatkan dengan maksimal. Jadi masih ditemukan anak atau murid di peserta didik yang masih tidak mencari referensi materi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh saya waktu itu ketika mengajar. Waktu itu setelah itu kan kemudian lanjut ke diskusi. Diskusi, nah itu memang anak yang benar-benar melakukan eksplorasi materi mengenai tentang engine management system itu dia lebih mendominasi daripada murid yang belum begitu maksimal. Jadi masih ada dalam satu kelompok itu peserta didik yang belum maksimal dalam berdiskusi. Jadi kalau ibaratnya masih ngikut saja, gantung sama temennya, jadi seperti itu, masih ada yang seperti itu. Padahal memang sudah saya arahkan untuk diskusi, saling bertukar materi mengenai tentang apa yang sudah dipelajari dari manual book, internet, kemudian referensi video-video dari YouTube. Itu kan kalau misalkan nanti bisa saling mengungkapkan apa yang sudah didapat, itu kan nanti bisa saling melengkapi gitu Bu. Tapi ternyata memang masih ditemukan peserta didik yang belum bisa maksimal dalam itu, dalam hal mengungkapkan pendapat tadi itu. Baik Pak Aulia, mengingatkan kembali kalau tujuan pembelajaran dengan kemarin kan tujuan pembelajarannya diferensiasi kemudian mengintegrasikan kemampuan sosial emosional dalam pembelajaran. Nah, kemarin saya observasi juga sudah muncul di pembelajaran panjenengan, cuman dari sini setelah saya wawancara dengan menemukan ada siswa yang belum maksimal untuk mengikuti tersebut ada kekurangan. Kemudian untuk kelebihannya Pak, apa? Kalau kelebihannya itu memang anak yang benar-benar disibukkan dengan kegiatan pembelajaran. Jadi anak yang dia harus mencari tentang materi sendiri, kemudian setelah itu kan kemarin juga saya bawa ke Bengkel untuk observasi. Jadi anak itu benar-benar setelah mengetahui dari buku referensi atau mungkin dari gambar atau mungkin hanya melihat video, kemudian anak harus datang ke bengkel untuk observasi langsung, yaitu anak benar-benar merasa puas. Jadi dia hanya seperti sastra mesin ya bahasanya seperti itu. Jadi kan memang ketika dia sudah melihat komponen, katakanlah dari salah satu komponen ada namanya sensor crankshaft position sensor atau CKP gitu kan dia sudah mengetahui dari materinya, dari manual book, mengetahui nama komponen, fungsinya, kemudian letaknya kalau digambar di sini. Nah kemudian kalau setelah diobservasi di bengkel itu dia bisa langsung menemukan tempatnya, kemudian tahu bentuknya asli. Nah itu jadi anak lebih bersemangat. Nilai positifnya di situ. Terima kasih Pak Aulia.
Kalau jenengan posisikan diri panjenengan nih untuk mencapai tujuan tadi dalam pembelajaran yang berdiferensiasi sama mengintegrasikan KSE sama disiplin positif. Iya. Setelah mengetahui kelebihan sama kekurangan pembelajaran yang jenengan lakukan, posisi jenengan itu berada pada angka berapa, Pak? Berada angka 8 Bu. 8 ya. Belum bisa belum maksimal. Belum Nah, maksimal ini ya, kalau boleh saya tahu, rencana panjenengan apa kan baru 8, mungkin ada harapan ke angka 10 Iya, ya? betul. Apa rencananya, Pak? Jadi rencana saya itu lebih melakukan pendekatan pada peserta didik atau anak yang tadi belum begitu aktif. Mungkin saja anak tersebut ketika pembelajaran masih ada permasalahan-permasalahan di luar dari pembelajaran, atau mungkin memang dari segi anak biasanya saya temukan dia kalau malam bekerja, atau mungkin dia ketika pembelajaran kurang semangat. Nah, itu mungkin langkah yang harus saya lakukan adalah melakukan pendekatan lagi kepada anak-anak yang mungkin kurang aktif ketika pembelajaran. Saya petakan lagi. Jadi harapan saya ketika pembelajaran yang sudah saya susun itu dari baik diferensial sama-sama yang emosi KSE-nya itu dapat semua. Jadi harapan saya tetap jadi 100. Jadi semua anak itu sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan gitu. Baik sekali nih Pak Aulia, rencananya sangat luar biasa. Di sini rencananya mendekati siswa atau pendekatan individual kepada siswa tersebut ya, agar nanti pembelajaran diferensiasi itu benar-benar mengenal sama KSE sama disiplin positif. Nah, untuk selanjutnya Pak Aulia, kira-kira siapa yang mau diajak untuk menjalankan komitmen ini atau rencana ini? Itu nanti dari guru atau boleh dari si temannya atau dari teman sejawat panjenengan. Jadi yang saya rencananya itu ketika nanti ada teman seperti itu, saya ingin mengajak temannya yang mungkin notabene sudah selesai. Dan mungkin saja kan ketika dia dengan guru ada istilahnya agak kurang berani atau seperti apa, kurang maksimal. Kadang saya menerapkan tutor sebaya. Jadi antar teman seperti itu nanti saya suruh untuk mendekati, kemudian untuk membimbing temannya yang kira-kira belum maksimal tadi. Jadi pembelajaran biar kalau misalkan kadang ada murid kalau sama gurunya itu dia tidak berani atau itu kan belum muncul keberanian, kemudian saya ajak untuk teman yang lain tutor sejawat seperti itu untuk melakukan pendekatan juga mengikuti itu. Baik Pak Aulia, jadi di sini rencana tadi pendekatan individual dengan siswa, kemudian melibatkan temannya, teman sebayanya untuk menjalankan komitmen ini. Kira-kira kapan Pak rencana mau menjalankan ini? Untuk seperti itu rencananya di pertemuan berikutnya minggu depan. Seperti itu. Luar biasa sekali nih Pak Aulia, mulai dari tujuan, kemudian rencana jenengan, kemudian komitmen jenengan tadi sudah jelas. Terima kasih atas waktunya. Percakapan pasca observasi ini bisa saya akhiri, namun sebelum saya akhiri, saya mau menanyakan, kira-kira apa yang jenengan dapatkan dari wawancara kali ini Pak? Setelah dari wawancara ini saya tuh bisa tahu bahwa sangat penting sekali bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sama penerapan KSE tadi itu pada anak. Jadi kita itu bisa memetakan mana yang itu baik untuk anak, mana yang perlu ditingkatkan lagi, mana yang itu perlu dipertahankan gitu. Jadi harus benar-benar tahu karena memang karakter dari setiap anak itu beda-beda. Dari 35 anak yang saya ajar itu memang beda-beda. Nah dari situ kemudian kita bisa mengetahui bahwa perlakuan juga memang harus beda antara anak yang satu dengan yang lain. Bisa menyesuaikan yang terbaik untuk murid. Terima kasih Pak Aulia. Nanti rencananya mau minggu depan ya. Nah, saya mau mohon izin nanti setelah melaksanakan perbaikan atau pertemuan selanjutnya nanti bisa ketemu saya lagi untuk berbincang-bincang mengenai perkembangan bagaimana setelah jenengan melaksanakan rencana tadi ya. Mohon untuk berkenan bertemu saya lagi. Silakan ya Pak. Terima kasih Pak Aulia untuk wawancara pasca observasinya bisa kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Bapak Sukanda selaku PP. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan pada saya selaku PP dari Ibu Afisa ya. Dari apa yang sudah saya lihat, saya dengar, saya perhatikan dari testimoni atau pengalaman pembelajaran yang diberikan oleh Pak Aulia. Tadi bahwa pembelajaran beliau itu tentang
Engine Management System ya, tentang sistem manajemen mesin ya. Iya. Saya rasa secara umum sudah baik Pak. Jadi tadi Bapak mengatakan ya, dalam pembelajaran Bapak itu memang sebagian besar itu anak begitu aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Namun ada beberapa siswa yang kelihatannya kurang semangat. Gitu. Nah, tadi disampaikan pula bahwa kurang semangat ini barangkali si anak ini memang di luar sekolah itu mungkin melakukan kegiatan apakah kerja atau mungkin kegiatan yang lain. Memang tidak bisa dipungkiri, saya tahu bahwa anak atau siswa di SMK Negeri 1 Sedan memang pluralistik ya. Jadi orang tuanya juga ada yang memang dari golongan bawah, menengah dan atas, sehingga memang itu tidak bisa dipungkiri. Namun hal-hal yang sudah dilakukan oleh Pak Aulia kelihatannya sudah baik Pak. Masukan dari kami tentunya, karena pembelajaran yang jenengan lakukan itu diferensiasi, maka paling tidak sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, jenengan itu sebenarnya sudah harus memetakan ya siswa ya. Tapi bukan dipetakan kayak gini Pak. Itu bukan berdasarkan seperti yang diferensiasikan itu bukan sebenarnya kan gaya belajar yang bukan. Dulu itu ada miskonsepsi kayak gitu. Jadi dalam gaya belajarnya ada 3 kan, auditory, ya kan, auditory terus visual sama kinesthetik. Enggak seperti itu nanti terus dikasih enggak. Tapi lebih pada prosesnya Pak. Jadi proses sama bahan ajarnya itu yang bervariasi gitu. Jadi contoh ke bahan ajarnya, misalkan anak yang auditory itu nanti dikasih bahan ajar yang seperti ini, bukan terus dia ngajarnya itu 3 tipe kayak gitu enggak. Itu salah besar itu ya. Dalam 3 waktu itu jangan melakukan 3 tipe. Sebenarnya enggak kayak gitu. Kalau yang dipahami sebelumnya seperti itu enggak apa-apa, tapi setelah ketemu saya berubah gitu. Paham ya? Paham gitu. Nah, biasanya itu harus misalnya ada tes awal. Tes awal. Nah, tes awal ini tentunya jenengan sebagai mensewe, Pak Guru kan paham. Kelihatannya anak ini dari pembelajaran sebelumnya kok condong ke alas ini kan biasanya kan jam ngamati kayak gitu. Nah, itu harus diadakan memang tes awal dalam rangka untuk memudahkan jenengan nanti dalam rangka ya memberi semacam apa itu sumber belajar yang bervariasi. Jadi kayak itu maksudnya kayak gitu. Terus hubungannya dengan tadi anak dibawa langsung ya setelah langsung ke praktek di lapangan seperti apa. Jenengan mengatakan menggunakan juga namanya itu jigsaw learning, jigsaw method. Jadi metode jigsaw ya, teman sebaya atau itu sebenarnya bagus Pak. Cuma harapan dari kami, harapan ya, tolong juga didampingi Pak. Jangan-jangan tutor sebaya ini dia benar-benar nggak kompeten benar di bidang itu, jangan-jangan ngajari temennya malah nggak. Makanya sebenarnya ada pendampingan yang ketat. Karena apa? Ini kan buahnya dengan mesin. Nah, itu yang kedua ya. Terus jenengan akan melakukan perubahan ya, biasanya di pertemuan ke depan gitu. Terus yang jadi masalah gini, pada saat di pembelajaran yang tadi itu, terus jenengan harus memberikan solusi Pak. Karena di pertemuan ke depan materinya udah beda ya, terus materi yang ini nanti solusinya gimana itu harus dipikirkan. Ya enggak Bu. Karena ke depan kan ya materi udah ganti lagi lah. Ini tadi anaknya enggak semangat kayak gini kan otomatis kompetensinya makin kurang kan. Nah, itu solusinya gimana itu harus dipikirkan. Nah, kayak gitu. Terus yang keempat kali ya. Keempat itu gini Pak. Apa ya? Saya malah gak lupa. Saya sudah terbicara oleh saya. Yang keempat itu baik SMK maupun SMA sekarang itu kan hubungannya dengan apa ya, nilai sekolah salah satunya kan melalui ANBK Pak. Kan? Jadi benar ya. Nah harapannya nanti di mesin pun dia pada saat melakukan pembelajaran tidak lupa memasukkan unsur literasi dan numerasi. Itu penting. Itu kan kita bidik di kelas 10 dan 11. Nah, gitu. Dan kalau ngajar dan itu harus dimulai dari kelas 10. Karena apa? Saya amati masih sedikit sekali Bapak Ibu guru yang ngajar itu dengan memasukkan unsur-unsur literasi dan numerasi ke masa pelajarannya. Banyak yang mungkin contoh gini. Tolong dibuka ya buku ini, tolong dibaca, kayak gitu. Jadi masih banyak yang seperti itu. Akhirnya pada saat beberapa anak yang terpilih
dari Dinas Pendidikan Nasional ya menjadi peserta MTK, pada saat disuguhi soal yang bacaan yang hampir 1 halaman gitu, dia nanti akan bingung. Ini soal apa ya? Kan dia nggak menjumpai pada waktu di sekolahnya itu nggak sering di apa ya? Nggak pernah dijumpai atau nggak sering diajarkan soal yang seperti itu. Nah itu harapan dari kami tentunya. Mohon nanti terutama di mesin ya. Ini kan unsur numerasinya mesti ada ya. Jelas kan hitung-hitung kayak apa. Literasinya juga banyak juga. Dan literasi itu tidak hanya sebatas membaca dan menulis, Pak. Sebenarnya gitu. Ya. Membaca dan menulis itu sudah literasi belum. Jadi literasi itu nggak hanya seperti itu. Ya. Jadi lebih condong ke memahami sebuah bacaan, terus bisa menyimpulkan, terus bisa menganalisis dampaknya itu seperti apa. Jadi salah satu literasi itu kayak gitu. Makanya literasi itu condong ini kemampuan yang dapat kita gunakan sebagai life skill, capai itu. Literasi kayak gitu. Jadi misalkan gini, ini kok ada tanda-tanda misalkan mendung peteng ya, mungkin mendung sekali, angin kencang, orangnya berliterasi. Nanti kalau saya di rumah angin kencang, nanti bisa roboh. Nah itu dia berpikir ke depan udah gitu. Orang berliterasi kayak gitu. Bukan literasi hanya sebatas baca nulis segala ya. Jadi memang bisa diambil ya untuk percakapan. Barangkali itu ya. Dari kami kurang lebihnya maaf. Katen, maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukandar atas masukannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.